Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita masih belajar tema 3 makanan sehat, subtema 2 makanan sehat penting bagi kita. Di pembelajaran 2 kita akan melihat percakapan antara Udin, Siti, dan Nani. Mereka sedang berbincang tentang bagaimana menjaga kesehatan atau sistem pencernaan. Di saat sela-sela istirahat, mereka ingin jajan, atau membeli makanan di luar sekolah. Kemudian mereka membicarakan penyebab daripada penyakit diare secara umum yang kemarin sudah kita bahas di pembelajaran 1 tentang penyakit diare dan penyakit MAH. Faktor penyebab diare secara umum yaitu infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, dan gangguan usus fungsional atau stres. Lihat gambar anak yang mungkin merasakan gejala diare atau terkena diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Itu terlihat anak tersebut terasa sakit sekali. Kemudian di dalam iklan kemarin kita bahas di pembelajaran 1 itu yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau organ pencernaan manusia. Adakah hubungannya dengan iklan produk untuk obat daripada penyakit-penyakit tersebut? Tentunya ada, sehingga orang menjadi tahu bahwa obat daripada penyakit MAH yaitu jenis obat seperti promah dan lainnya. Itu diketahui karena adanya iklan. Kemudian penyakit lainnya, Setelah kita diskusikan kemarin, ada yang namanya iklan media elektronik, kemudian ada iklan media massa. Jadi yang sama-sama mempunyai tujuan untuk memberitahu tentang produk iklan tersebut. Kita pun harus tahu yang namanya bahasa iklan. Penggunaan bahasa iklan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar. Yang pertama, harus bersifat informatif. Artinya, kata-kata yang digunakan harus jelas, bersahabat, komunikatif, sehingga tidak terkesan bertele-tele. Berikutnya, persuasif, yang artinya rangkaian kalimat membuat konsumen nyaman, senang, tentram, dan menghibur. Dan bertenaga gerak, komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Dalam menyampaikan gagasan pikiran, seorang penulis iklan harus memahami aturan-aturan bahasa tersebut, seperti tata bahasa, kaidah bahasa, idiom, nuansa,
atau konotasi sebuah kata, dan masih banyak lainnya. Sehingga dengan bahasa iklan tersebut benar-benar menjadi menarik, ya, menarik konsumen. Kemudian ada juga yang namanya unsur-unsur daripada iklan, ya. Unsur-unsur daripada iklan yaitu harus ada produk yang ditawarkan, sasaran yang jelas. Berikutnya, penanggung jawab iklan, bahasa yang digunakan harus menarik, batas berlaku iklan, slogan produk, logo dan nama perusahaan. Dan yang terakhir, foto produk yang menunjukkan penampilan produk yang ditawarkan. Untuk iklan dalam radio dan televisi diperlukan dialog dan gambar bergerak atau video serta musik, sehingga mudah ditiru, ya, oleh anak-anak atau konsumen, ya, calon konsumen yang melihat iklan tersebut. Nah, itu tadi sudah kita bahas dengan ciri-ciri iklan dan kemudian unsur-unsur iklan. Kemudian juga ada syarat-syarat iklan. Ya, dari pengertian iklan, maka sebuah iklan harus memenuhi syarat-syarat iklan, yaitu bahasa iklan. Bahasa iklan harus memenuhi menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan dan logis. Ya. Kemudian ada isi iklan dengan syarat isi dalam iklan objektif dan jujur, singkat dan jelas. Jadi tidak bertele-tele, ya. Nah, itu tentang daripada iklan, sehingga dengan iklan yang dikemas dengan baik dapat mempengaruhi, ya, konsumen atau yang melihat iklan tersebut. Jadi dengan iklan yang menarik, maka calon konsumen pun akan mengingat iklan tersebut dan kemudian tertarik. Berikutnya, kita juga melihat tentang bagaimana mengetahui sebuah, ya, daerah di mana setiap daerah itu begitu banyak keanekaragamannya, ya. Misalnya tentang keanekaragaman tari-tarian, ya, keanekaragaman tari-tarian. Di mana setiap daerah mempunyai sebuah keanekaragaman yang pernah kita bahas sebelumnya, tetapi di sini kita fokuskan kepada keanekaragaman tari-tarian di setiap daerah. Misal ada tari reog, itu asal daerahnya Ponorogo dan properti tarinya topeng reog. Pernah ya melihat tarian tarian reog ini, ya, begitu banyak aksesorisnya. Kemudian tari kuda lumping. Nah, tari kuda lumping ini, ya, itu asal daerahnya yaitu Jawa Tengah. Kemudian properti tariannya itu, ya, pastinya ada kuda-kudaan dari bambu. Ya, kemudian tari jaipong. Nah, jaipong ini dari Jawa Barat. Propertinya selendang, ya. Kemudian ada beberapa tarian lagi, ya. Nanti kamu sebutkan, ya. Mungkin fokus kita, pembelajaran kita bisa di ini, ya, tentang tari-tarian asal daerahnya, kemudian properti tari. Untuk iklan, Bapak rasa sudah cukup jelas. Jadi ketika iklan itu disampaikan, maka orang harus mengikuti
kesannya seperti itu karena bahasa iklan yang menarik bahkan mudah ditirukan ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita fokuskan untuk mencari ya nama tarian di daerah Indonesia, kemudian asal daerahnya dan sebutkan properti tariannya ya. Di fokus kita sekali lagi cukup ini saja. Kita cari jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku yang hebat, itu saja penjelasan dari Bapak di pembelajaran kedua kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.